Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Karmila dengan NIM 091058022122. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar. Tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Yusmantang SPD MPD. 1. Perbedaan individu. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Sedangkan pada perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmania seperti bentuk, tinggi, dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Perbedaan individual disebabkan oleh dua faktor, ialah faktor keturunan dan faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik. Mungkin salah satu faktor ada yang lebih dominan, namun tetap kedua faktor tersebut masing-masing berpengaruh dan pada gilirannya ternyata tidak ada dua individu yang sama. 2. Perbedaan biologis. Perbedaan anak didik dalam aspek biologis ini tidak bisa dianggap tidak penting. Kesehatan anak didik adalah aspek lain yang patut mendapat perhatian dalam hal ini. Aspek biologis yang terkait langsung dengan penerimaan pelajaran di kelas adalah kesehatan mata dan telinga. Anak didik yang memiliki masalah tertentu dalam penglihatan dan pendengarannya akan mengalami masalah tersendiri dalam menerima pelajaran. Perbedaan biologis anak didik secara umum terkadang menimbulkan perlakuan yang berbeda dari pendidik atau guru. Sebagian guru memasukkan unsur biologis dalam penilaiannya terhadap siswa. Berdasarkan ide-ide pokok tentang tingkah laku manusia tersebut, Freud kemudian membedakan kepribadian menjadi atas 3 unit mental atau struktur psikis, yaitu ID, ego, dan superego. 3. Perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis pada siswa mencakup perbedaan dalam minat, motivasi, dan kepribadian. Ketiga faktor psikologis ini berkolerasi positif dengan hasil belajar yang dicapai. Dalam kondisi minat yang besar terhadap pelajaran, motivasi yang tinggi untuk belajar, dan kemampuan memori yang maksimal, maka hasil belajar yang dicapai juga akan maksimal. Perbedaan psikologis ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengelolaan kelas, terutama dalam penempatan anak di tempat duduk dan pengelompokan. Anak yang memiliki minat dan motivasi yang rendah sebaiknya dimasukkan ke dalam kelompok anak yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi, agar anak yang kurang termotivasi itu menjadi lebih termotivasi. 4. Perbedaan inteligensi. Penelitian-penelitian tentang konsepsi perbedaan individual yang banyak dilakukan diantaranya adalah perbedaan inteligensi, dan bagaimana perbedaan dalam inteligensi tersebut berpengaruh pada perbedaan prestasi. Perbedaan inteligensi ini terutama berkaitan dengan perolehan belajar, menurut Askerman dalam Berliner dan Calvi. Proses perolehan belajar ini tersusun dari 3 fase, yang masing-masing membutuhkan kemampuan intelektual yang berbeda-beda, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonomi. Salah satu ciri kematangan intelektual siswa adalah kemampuannya mentoleransi ketidakpastian, menahan persetujuan, kemampuan untuk memahami kontradiksi, serta mengakui manfaat atas konsep dan pendapat yang berlawanan tanpa skeptisme dan rivalitas. Orang yang sudah matang intelektualnya tidak akan mengembangkan sikap antagonistik ketika terjadi perbedaan pendapat.
perbedaan bakat. Pada dasarnya, masing-masing individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Pada dasarnya, istilah-istilah tersebut membawa makna bakat yang berkembang sesuai kebutuhan dan kepentingan, namun sama-sama mengandung unsur bakat, bawaan, dan latihan. Misalnya yang dikemukakan Renzulli pada tahun 1981. Bakat merupakan gabungan dari 3 unsur esensial yang sama pentingnya dalam menentukan keberbakatan seseorang, yakni kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab. Jadi, apabila seseorang terlahir dengan suatu bakat khusus, jika dididik dan dilatih, maka bakat tersebut dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, jika dibiarkan saja tanpa pengarahan dan penguatan, bakat itu akan mati dan tak berguna. Bakat sangat kecil sekali kemungkinannya untuk berubah. Bakat itu adalah relatif tetap sepanjang waktu tertentu. Karena bakat itu relatif stabil, maka bakat-bakat itu dapat digunakan untuk membantu keberhasilan dalam bidang kependidikan dan karir. Mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar seseorang belajar atau di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya dan sesuai minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga mereka bisa mengembangkan kapasitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komentar, and subscribe.